Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pengantar perpajakan dan insiden pajak, yang mana kami di sini beranggotakan saya sendiri Nadia Fadila dan rekan saya Novita Ramadhani. Baiklah, saya akan masuk ke materi berikutnya. Pengantar perpajakan yang mana definisi pajak bisa kita lihat sendiri, yaitu iuran rakyat dapat dipaksakan, tidak adanya kontraprestasi dipungut oleh negara, diperuntukkan bagi pengeluaran negara. Fungsi pajak budgeter reguler. Pungutan lainnya ada retribusi atau sumbangan, pengertian hukum pajak material formal, kedudukan hukum pajak, perdata dan publik, asas pemungutan pajak, domisili, sumber dan kebangsaan. Cara pemungutan pajak nyata, fiktif, dan campuran. Tarif pajak ada proporsional, progresif, degresif, tetap. Hapusnya utang pajak, adanya pembayaran kompensasi daluarsa, pembebasan atau penghapusan. Pengertian fungsi dan cara mendapatkan NPWP, NPPKP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang berguna sebagai identitas wajib pajak. NPPKP adalah nomor pokok pengusaha kena pajak yang berguna sebagai identitas wajib pajak. Fungsi dari NPWP adalah sebagai identitas WP tertib dalam pembayaran dan pengawasan pajak untuk keperluan dengan dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan. NPPKP yaitu identitas pemenuhan kewajiban PPN dan PPNBM dan pengawasan perpajakan. Cara mendapatkan NPWP dan NPPKP itu mendaftarkan diri ke kantor Dirjen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal. Pengertian dan fungsi SPT, SKP, STP. SPT yaitu surat untuk pelaporan perhitungan pembayaran pajak terutang. Fungsinya pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan pajak terutang pembayaran sendiri dan dari pemotong. SKP surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, berfungsi sebagai alat koreksi sasarna, mengenakan sanksi dan alat menagih pajak. STP yaitu surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Fungsinya sebagai alat koreksi pajak terutang, sasarna, mengenakan sanksi dan alat penagihan pajak. Syarat pemungutan pajak pertama ada adil atau syarat keadilan. Yang kedua sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi pajak harus memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat. Syarat yuridis tidak mengganggu perekonomian, yaitu syarat ekonomis. Efisien yaitu syarat finansial dan sederhana. Teori yang mendukung pemungutan pajak ada teori asuransi, yaitu melindungi, teori kepentingan, teori daya pikul. Ada dua unsur, yaitu unsur objektif atau besarnya penghasilan dan unsur subjektif, yaitu besarnya pengeluaran. Dan yang keempat ada teori bakti, yang kelima ada teori azab daya beli. Pengertian dan kedudukan hukum pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Hukum pajak yaitu bagian dari hukum publik. Hukum publik sama dengan hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum pajak sama dengan bagian dari hukum administrasi. Hukum pajak ada dua macam, yaitu hukum pajak material, yaitu undang-undang pajak penghasilan, dan hukum pajak formil untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kewajiban pembukuan yaitu ada itikat baik. Yang kedua mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya. Yang ketiga ada taat asas atau pengakuan penghasilan dan biaya dengan sel akrual atau kas. Yang keempat ada syarat yang dilakukan di Indonesia menggunakan huruf Latin atau angka Arab, menggunakan satuan rupiah atau mata uang lain yang diizinkan Menteri Keuangan, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain yang diizinkan Menteri Keuangan. Tata cara pemungutan pajak yaitu ada sel nyata,
yaitu pemungutan di akhir tahun. Tax sale anggapan atau fiktif, pemungutan di awal tahun dengan berdasar nilai pajak tahun sebelumnya. Tax sale campuran yaitu pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun. Sistem pemungutan pajak itu ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan oleh pemerintah, yang self assessment system, sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri, dan withholding system, sistem pemungutan oleh pihak ketiga. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Novita Ramadhani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nadia, yaitu tentang tarif pajak terdiri dari 4 tarif. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional, di mana PPN tarifnya yaitu 10%. Yang kedua, tarif tetap, yaitu tarif bea materai. Yang ketiga, tarif progresif, yaitu tarif semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya, pasal 17 Undang-Undang PPH tahun 2000, penghasilan bruto besar dari 25 juta sampai dengan 50 juta dengan tarifnya 5%. Penghasilan bruto besar dari 50 juta sampai dengan 100 juta, tarifnya 10%. Penghasilan bruto besar dari 100 juta sampai dengan 200 juta, tarifnya 15%. Penghasilan bruto besar dari 200 juta, tarifnya 30%. Yang keempat, tarif degresif, di mana tarif ini semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Timbul dan hapusnya utang pajak. Yang pertama, timbulnya utang pajak ada 2. Yang pertama itu ajaran formil, di mana timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau official assessment system. Yang kedua, ajaran material, di mana timbulnya utang pajak karena undang-undang. Yang kedua, hapusnya utang pajak disebabkan. Pada poin pertama, karena pembayaran. Pada poin kedua, kompensasi. Dan pada poin ketiga yaitu kadaluarsa. Poin keempat itu pembebasan dan penghapusan. Pemeriksaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan dan penyidikan pajak yaitu kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dalam rangka pengawasan, di mana tujuannya menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain seperti pemberian atau pencabutan NPWP, pencocokan data, dan alat keterangan, dan lain-lain. Tindakan pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan, dan percobaan. Keberatan dan banding. Tata cara penyelesaian keberatan. Yang pertama itu WP, ajukan keberatan ke Dirjen Pajak. Yang kedua, tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, jangka waktu 3 bulan. Yang keempat, jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak dipertimbangkan. Yang kelima, bukti penerimaan surat keberatan. Yang keenam, keputusan dari Dirjen Pajak jangka waktu 12 bulan. Yang ketujuh, lewat dari 12 bulan dianggap SK dikabulkan atau surat keputusan dikabulkan. Yang kedelapan, tidak menunda kewajiban membayar pajak. Yang kesembilan, jika surat keputusan dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan. Keberatan dan banding, itu pada bagian bandingnya yaitu tata cara penyelesaian banding. Yang pertama, ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak. Yang kedua, jangka waktu 3 bulan. Yang ketiga, diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak. Yang keempat, tidak menunda pembayaran pajak. Yang kelima,
Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan. Penagihan pajak. Dasar penagihan yaitu STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding. Jenis penagihan pajak yaitu seketika atau sekaligus. Negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak yaitu pokok pajak, bunga pajak, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Di mana SPT ini adalah surat pemberitahuan pajak. STP yaitu surat tagihan pajak. SKPKB yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKBT yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPLB yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPN yaitu surat ketetapan pajak nihil. Sanksi dari perpajakan ada 4, yaitu bunga, kenaikan, denda, dan sanksi pidana. Kita masuk kepada insiden pajak. Ketika membahas perihal tentang pajak dalam ranah ekonomi publik, maka yang penting bagi seorang ekonomi adalah identifikasi insiden pajak, yaitu pihak yang menerima beban suatu pajak karena wajib pajak, atau yaitu orang yang membayar pajak kepada pemerintah. Mungkin dapat menggeserkan beban pajak tersebut sebagian atau seluruhnya kepada orang. Musgrave membedakan analisis insiden pajak menjadi 3, yaitu yang pertama, insiden pajak anggaran berimbang. Maksud dari insiden pajak berimbang maksudnya adalah pengaruh distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak dalam jumlah yang sama. Yang kedua, insiden pajak absolut, yaitu analisis yang hanya melihat pengaruh suatu jenis pajak, misalnya pajak pendapatan, terhadap distribusi pendapatan masyarakat, tanpa melihat efek distributif dari suatu program pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Contohnya, kita hanya dapat menganalisis mengenai dampak distributif pajak penghasilan. Yang ketiga, insiden pajak diferensial, yaitu menganalisis tentang pengaruh distribusi pendapatan dari suatu jenis pajak apabila digantikan dengan jenis pajak lain untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam jumlah yang sama. Secara singkat, insiden pajak diferensial menganalisis berbagai alternatif pembiayaan dengan pajak terhadap suatu program pemerintah. Umpamanya, pemerintah akan membuat jalan baru seharga 1 miliar. Jumlah uang 1 miliar tersebut bisa diperoleh dari berbagai jenis pajak. Misalnya, dapat dari cukai, pajak penghasilan, atau pajak perubahan nilai. Jadi, insiden pajak diferensial ini menganalisis pengaruh berbagai jenis pajak yang dipungut untuk membiayai suatu program tertentu terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Jika suatu saat pemerintah ingin membuat jalan raya, maka pemerintah mempertimbangkan pajak manakah yang lebih baik untuk membiayai program tersebut. Apakah menggunakan pajak penghasilan ataukah pajak cukai? Analisis model ini tidak menghiraukan pengeluaran pemerintah, karena pengeluaran pemerintah dianggap konstan, sehingga analisis insiden diferensial hanya memerlukan suatu jenis pajak sebagai dasar perbandingan. Biasanya adalah pajak pendapatan dengan tarif proporsional. Hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin
menanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.